Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Gresti. Saya salah satu dosen pembimbing praktikum fitokimia. Pada percobaan kali ini kita akan membahas mengenai ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa piperin dari piper nigrifructus dan piper albifructus. Berikut penjelasannya. Percobaan ketiga, ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa alkaloid piperin dari piper nigri atau albifructus yang dikenal dengan lada hitam atau lada putih. Tentu adik-adik sudah kenal dengan kedua bahan tersebut karena familiar, sudah ada di dalam rumah, misalnya itu merupakan bagian dari bumbu dapur. Kemudian, tujuan dari praktikum ini adalah memahami cara mengekstraksi menggunakan ekstraktor sokletasi, dapat menghitung rendemen hasil isolasi, mampu melakukan proses isolasi senyawa piperin dari piper nigri atau piper albi, kemudian mampu melakukan identifikasi senyawa hasil isolasi secara kromatografi lapis tipis. Sedikit teori umum yang saya coba sampaikan kembali, sehingga adik-adik dapat mengingat kembali kuliah sebelumnya mengenai alkaloid. Piperin merupakan bagian dari salah satu metabolit sekunder alkaloid yang berasal dari lada hitam dan lada putih. Peran piperin di dalam dunia kesehatan, khususnya farmasi, itu sangat penting, diantaranya sebagai antioksidan, anti kanker, antipiretik, antiinflamasi, antimikroba. Berikut gambaran bagaimana cara mengekstraksi piperin. Dari berbagai macam metode yang kita gunakan adalah dengan metode sokletasi. Selain itu, ada metode lain, yakni adalah supercritical fluid extraction atau supercritical CO2, ionic liquid based extraction, ultrasound assisted extraction, microwave assisted extraction, hydrotropic extraction, dan yang kita gunakan pada praktikum ini adalah dengan menggunakan soklet extraction. Di sini sudah terlihat gambaran mengenai tanaman dari lada hitam dan lada putih. Kemudian tujuan kita pada praktikum ini adalah mendapatkan kristal piperin. Alat bahan pada praktikum kali ini adalah menggunakan sebagai berikut. Alat seperangkat ekstraktor soklet dengan ukuran volume kurang lebih 250 ml, kompor listrik, batang pengaduk, cawan pengukur 50 ml, kertas saring, botol flakon atau botol vial, corong, rotary evaporator vakum, gelas piala 100 ml, aluminium foil, plat KLT, lampu UV. Kemudian bahan yang digunakan adalah serbuk Simplicia piper nigri atau albifructus, etanol 96%, KOH etanol 10%, anisaldehid, dan asam sulfat. Perlu diperhatikan pada pembagian praktikum ini tidak menggunakan kedua bahan tersebut, melainkan salah satu, jadi tergantung dari pembagian sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Jadi bisa menggunakan lada hitam atau menggunakan lada putih, salah satunya. Kemudian cara kerjanya adalah sebagai berikut.
Jika kristal belum murni atau kristalnya masih kotor, maka dilakukan rekristalisasi sampai murni dan bersih. Dapatkannya sebagai berikut kristal piperinnya. Gambarnya seperti ini. Kemudian dilakukan identifikasi. Yang pertama, tentukan rendemen hasil isolasi yang diperoleh. Kemudian lakukan identifikasi secara KLT. Pada saat pembuatan identifikasi secara KLT, yang perlu dilakukan adalah penyiapan lempeng KLT plat dengan KLT ini silika gel GF254, kemudian larutan pengembang atau larutan fase geraknya dengan perbandingan sebagai berikut: 60-40 dari N-heksan dan etil asetat. Kemudian deteksinya dengan pereaksi anesaldehid dan asam sulfat. Setelah disemprot dengan pereaksi 2-3 kali penyemprotan, panaskan 5 menit pada suhu 110 derajat Celcius, diperiksa di bawah sinar UV. Kemudian larutan cuplikannya itu ada 3 titik, jadi di sini ada titik A, titik B, dan titik C. Yang titik A ini merupakan larutan ekstrak yang tadi sudah dipisahkan, yang 3 mili dalam vial itu kita gunakan. Kemudian larutan isolat, kemudian larutan pembanding. Tentu larutan pembanding ini merupakan baku pembanding dari piperin. Larutan ekstrak ini kita dapat dari yang sudah dipisahkan tadi ya, dari yang 3 mili tersebut yang dipisahkan di vial, ditotalkan dengan pipet kapiler 10 mikro. Dia jadi pada titik A. Kemudian larutan isolat 15 mg isolat dilarutkan dalam 1 ml metanol dan totalkan 1 mikro pada titik B. Kemudian larutan pembandingnya piperin sebanyak 10 mg dilarutkan dalam 1 ml metanol dan ditotalkan 1 mikro pada titik C. Kemudian pembuatan spektrum UV, tentukan serapan maksimumnya, pembuatan spektrum inframerah, tentukan gugus yang penting. Catatannya adalah untuk spektrum UV menggunakan pelarut etanol dan kloroform, untuk spektrum IR menggunakan cakram KBR. Sekian dan terima kasih penjelasan singkat dari ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa piperin dari piper nigrifructus dan piper abifructus. Selamat menjalankan praktikum, semoga adik-adik dapat jelas dan dapat mengerjakan dengan baik. Salam sehat selalu, semoga sehat di masa pandemi ini. Terima kasih.